اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا إمام الرسل يا السند أنت بعد الله نور كمدينة بدنياي يا رسول الله بفوز بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله نور كمدينة بدنياي Fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu
hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma shalli ala salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa izu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li juriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in minaz zaman ila zaman wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawabam min Qur'anil azim wa ma halal min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallaina wa ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyat wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatun syamilah wa sadaqatan taqabbalah muqaddimu hawa nudiha ila hadrati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila Rasulullah Ahmad Ayyasal Muhajir wa wusulihi wa unihi samla arwahi sadatina wa qudwatina faqin muqaddam ila arwahi sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa unihim bi annallaha ta'ala yaqulu marhamhum. Tsumma ila arwahi liman ijtamana hauna bisababihim idallillahumma sawabat dzalika minna rasalah la baina yadaihim lam yadamallahum minan nar wa qala minan nar wasdara allahum minan nar wa bika allahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma billahum warhamhum wa afihim wa anhum wa walidina wa walidikum wa watina wa amwatikum matil musyrika fatan amma wala arwahi awliyaika ya Allah ustadina ya Allah arwahi ahlina ya Allah wali arwahi lil mu'minin minat wal muslimat lahu saniruhi Abdul Aziz bin Hadi Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasir bin Nurdin wa Wilhan bin Ananggani wa Tawani binti Maknuh wa Nursam binti Mukhtar Siddiq wa Sarina bin Abdullah wa Muhammad ilmi Nizami bin Ibrahim wa Kartasya bin Abdul Somad wa Hajjah Masmiyah binti Samlan Wajah Masrohana binti Samlan Mahajah Bastia binti Haji Ali Fandi Haji Jumandar Aziz bin Abdul Aziz Iskandar Kota bin Haji Jumandar Hajah Masukia binti Indra Muda wa Ahmad Junaidi bin Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita dalam hidup, kasih sayang Allah dipermudah oleh Allah untuk mengais dan mengambil rezeki bagian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-huznu ala fuqdani ta'at ma ada min nuhudi ilaiha min alamatil iktirar. Al-huznu, al-huznu itu artinya kesedihan. Sedih itu apa? Sedih itu Bang Biblah, kesedihan. Ala fuqdani ta'ati, kesedihan karena sebab merasa kurang untuk melakukan taat. Tadi ada orang sedih. Kenapa jadi sedih? Karena kurang taat. Mungkin banyak maksiat, sholat sering lalai, berzikir hampir-hampir tidak berzikir dalam hidup, tidak menyempatkan mengingat Allah, atau perbuatan taat yang bersifat amal saleh lainnya. Ma'a ada minuhu di ilaiha, bersamaan sedih itu, setelah orang itu sedih, tapi kata saya tidak ada di dalam dirinya ingin merubah kesedihan itu. Bahasa lainnya ma'a ada minhud, tanpa adanya sikap jiwa untuk melawannya. Maka ketahuilah, kata saya, min alamatil iktirar, kesedihan itu namanya adalah kesedihan yang menipu. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan yang menipu. Kenapa jadi menipu? Karena sedih aja, sholat tidak pernah dikerjakan misalnya, sedih aja, aku ini sedih sebenarnya, sholat tidak pernah aku kerjakan, tapi tidak ada sikap untuk melawannya, tidak ada sikap untuk membarengi, berusaha untuk taat dengan mengerjakan sholat lima waktu. Aku tahu aja ada pengajian di Rawasari misalnya, di Majelis Ta'lim itu, pingin bener aku ke Rawasari pengajian situ, pingin aku belajar juga mengajar, memperdalam agama supaya aku dekat dengan Allah, tapi tidak dibarengi dengan sikap turun ke sana, belajar di sana, duduk di sana. Maka perkataan sedih itu adalah kesedihan yang menipu, tipuan belaka. Bahasa apa? Bahasa kitanya sedih apa namanya, Bib? Hah? Sedih apa? Sedih yang menipu, atau sedih apa? Di pelupuk mata saja, di pelupuk mata saja ya lah. Nah, bukan sedih sebenarnya seperti itu. Ai ta'wil alama la hakikah wahajah wal huznul kajib, semua itu disebut dengan kesedihan yang berdusta atau sedih kedustaan. Alladzi yakunu ma'ahul baqa, yakni al-kajib, kama kila kam min ainin jariyatin wa qalbun qasa. Kesedihan yang menipu itu, kesedihan itu disebut dengan kesedihan yang berdusta saja. Itu bukan sedih namanya. Yang di situ seolah-olah menangis dia, seperti perkataan orang, berapa banyak air mata diteteskan oleh manusia, tapi tetap saja hatinya keras. Harusnya kesedihan tetes air mata itu adalah tetes mata untuk melembutkan hati, agar hati tidak keras. Banyak kan orang bersedih juga sia-sia. Sedih yang lain ada lagi, sedih dalam hidup, putus cinta, sedih. Karena kematian, sedih. Kematian siapa saja, termasuk kematian ayam peliharaan, sedih juga Pak Loy. Nah, itu kesedihan yang sia-sia itu. Itu tidak melembutkan hati. Yang melembutkan hati itu adalah kesedihan karena merasa kurang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus sudah itu. Tapi tidak dibarengi dengan sikap diri untuk taat, itu jadi kesedihan yang bersifatnya dusta. Seperti itu maksud saya. Oh, bagus benar kata-kata saya. Ibnu Athaillah ini membangun diri kita supaya kita benar-benar tidak dalam keadaan itu. Wa huwa amanun makarullahul khafi haitsu mana'ahu ma yanfa'uhu wa atahu ma yaktaru bihi minal huzni wal baqa'i.
Ketahuilah, kata Syekh, dia meskipun berkata sedih, bertetes air mata, mengingat dia kurang taat kepada Allah, tapi dia merasa aman dengan keadaannya itu. Merasa aman kenapa? Makarallahul khafi. Orang itu sebenarnya sudah berbuat makar secara tersembunyi kepada Allah. Makar di sini adalah melawan Allah secara tersembunyi, tidak ketahuan, Bapak. Haitsu mana'ahu, di posisi mana dia merasa sedih itu. Tidak bermanfaatlah kesedihannya itu. Yang seharusnya memberi Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihannya itu untuk membangkitkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihan itu Allah yang memberikan. Jadi kalau kita merasa sedih, kurang merasa taat kepada Allah, biarkan saja terus-menerus itu. Sambil kita terus-menerus melaksanakan ketaatan itu, berusaha terus memperbaiki terus. Maka pada saat kita diberikan kesedihan itu pemberian Allah, tanda dari langit, tanda pintu langit membuka diri kepada kita agar kita menjadi orang yang dekat dengan langit, agar kita menembus langit itu setinggi-tingginya. Nah, ada rahasia kesedihan itu. Waqad yastashinu bizalika halahu ba'da nafsahu say'an amal haznu shadiq wa huwa alladhi yab'asu ala ta'ati. Sebenarnya kesedihan itu sebuah kekuatan. Banyak orang berkata dengan kesedihan pekerjaan yang harusnya dikerjakan selama 1 tahun bisa dikerjakan oleh orang yang sedih mungkin hanya 3 bulan selesai. Yalah, coba lihat orang yang diputus cinta, akhirnya dia semangat hidup untuk memperbaiki dirinya. Dia berkata dirinya mungkin kurang baik, akhirnya membina dirinya jadi baik. Orang yang dicemooh, diperolok orang bahwa dia adalah bodoh, karena itu usahanya gagal terus, akhirnya dia bersemangat untuk berusaha, untuk berbuat supaya pintar, supaya apalagi supaya kaya, akhirnya dia menjadi orang kaya. Banyak orang kaya itu timbul karena kesedihan demi kesedihan. Orang cerdas pintar juga banyak dari keadaan sedih demi kesedihan. Orang yang dekat dengan Allah banyak juga tercipta dari kesedihan. Mungkin kita yang duduk di sini belajar agama adalah bangkit dari kesedihan kita selama ini, ya kan? Kesedihan kita apa? Merasa kurang taat, merasa jauh dengan Allah, lalu kita sedih. Sedih itu kita barengi dengan membangun diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali memahami itu, bagaimana memposisikan sedih itu sebagai rahmat Allah, anugerah Allah, bahwa Allah membuka pintu langitnya agar hambanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila sudah kita terbiasa itu, maka apapun yang menimpa diri kita, kesedihan apapun yang kita hadapkan kepada kita, maka imbasnya kita berpikir, mungkin aku kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting memahami makna kesedihan itu. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak berilmu khususnya juga tasawuf, tidak tahu. Sedih ya sedih aja, menahan diri aja, dia mungkin paling-paling ya sabarlah aku, mudah-mudahan nanti kena aku berhasil. Hari ini aku sedikit dapat rezeki, mudah-mudahan nanti rezeki itu banyak. Tapi bagi orang-orang yang sudah berilmu, dia melihat kesedihan yang menimpanya itu berarti Allah membuka pintu langit agar si hamba itu atau diri kita makin dekat dengan Allah, sehingga makin kencang hatinya mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal paling penting dalam makna maksud daripada kaidah yang dikatakan oleh As-Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Iqazul Himam. Syekh Ajibah ya, Syekh Muhammad Ajibah mengatakan, fal huznu yankasimu ila salasati aqsamin.
Kesedihan itu terbagi tiga. Kesedihan itu terbagi tiga. Pertama, khuznul kadzibin. Sedihnya orang-orang pendusta. Siapa itu? Yang tadi. Yang pertama tadi, mataqaddama min adamin hujjah, itu tidak membarengi diri untuk melawannya, yaitu atau melakukan tindakan apa yang disedihkan itu menjadi hilang kesedihan. Itu orang kadzib, dusta, sedih yang dusta. Yang kedua adalah kesedihan as-shadiqin. Sedihnya orang-orang yang sudah benar. Orang itu sudah makom yang sudah benar. Wal huznul mashub bil jaddi wal istihadi. Mereka berjuang untuk melawan. Sedih, orang itu berjuang untuk melawan, membarengi dirinya untuk melawan atau menghilangkan kesedihannya itu dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sudah ini. Ada lagi yang lebih bagus daripada itu. Bila itu sudah dapat dilakukannya, taat sudah dia, istiqomah dah dia taat. Ada lagi kesedihan yang ketiga. Nah, kesedihan yang ketiga ini kesedihan para aulia Allah. Para aulia Allah atau orang yang sudah mulai dekat menjadi aulia Allah. Kesedihan yang ketiga ini. Makom khawas sudah nih. Nanti tinggal satu makom saja lagi menjadi makom khawasul khawas. Kesedihan apa itu? Yakni huznus siddiqin, orang-orang yang sudah siddiq, orang-orang sudah benar, minas sairin. Nah, orang-orang yang sudah mengalir pengetahuan pada dirinya, wal huznu ala pawatil aufati au husuli say'in minal ghafilati, yaitu orang-orang yang bersedih karena masih dirinya ada lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, taat sudah, tapi masih ada sedihnya nih, masih bisa lalai dengan Allah, masih bisa lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang sudah sidikin. Kita lupa dengan Allah biasa aja lah. Yang penting jar kita apa? Sholat 5 waktu kita kerjakan selesai. Malam tahajud sudah juga mungkin. Baca Quran sudah juga, tenang-tenang aja lagi sudah, enggak apalagi yang ditakutkan kata kita. Nah, itulah makom kita sampai di sana. Ada lagi makom yang lebih tinggi pada itu. Orang sedih kalau lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu zikir kita penting mengetahuinya. Macam-macam. Banyak ilmu zikir itu tahu. Ilmu zikir itu banyak. Kalau saya Abdul Qadir Jailani mengatakan ada 7 macam, bukan berarti 7. Cabang dari 7 itu banyak. Macam-macam zikir kita pelajari. Sehingga di mana dan kesempatan apa kita bisa melaksanakan teknik-teknik zikir. Ada zikir lisan, ada zikir non lisan, tanpa lisan, ya lah. Luar biasa zikir itu. Nah, dengan banyaknya ilmu itu kita punya kesempatan. Orang banyak bekal, hari ini mau makan apa? Mau makan super mie ada, ya kah? Mau minum jeruk, jeruknya ada. Mau minum apel, makan apel, apelnya ada. Hari ini aku makan makan nasi aja, anda perlu makan mie, makan nasi kita. Subhanallah, karena perbekalan kita banyak. Orang yang tidak berilmu tidak ada punya perbekalan. Subhanallah, ini penting. Nah, tingkat wali pulang. Nah, tadi itu tingkat kawas dah lah. Lalai aja sudah ributnya. Tingkat wali. Tingkat wali ini kayak Pak al-wasilun. Wa ammal wasilun fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Mereka itu tidak merasa takut dan gundah gulana lagi, sehingga urusan dunia ini tidak ada persoalan lagi baginya. Konsentrasinya hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwasanya para aulia Allah itu la khaufun, tidak merasa takut dan gundah gulana dalam kehidupan ini. Nah, subhanallah. Kenapa demikian? Nah, saya mengisahkan sebuah kisah dalam kitab An-Nawadir. Masih ada waktu lah, sedikit lah, 10 menit. Dalam An-Nawadir, sebuah kisah tentang apa makna ketaatan itu kepada Allah. Allah akan mencukupi kita dengan ketaatan kita. Makin dekat kepada Allah, Allah akan makin mencukupi kepada kita.
Meskipun kita lupa untuk meminta kepada Allah, subhanallah. Hadi wa Qamsun. Oh 60 ya. Nah ini yang lain juga pena. Lain. Nah ini Ar-Rabi'atu wasitun ya, 64 ya. Sitatun ya, situn 64. Sebuah riwayat, Anna Hamidan Al-Lafaf, namanya Hamid Al-Lafaf. Nama orang Arab lah, Hamid, sebut Hamid aja lah. Hamid Al-Lafaf bisa. Arada zahaba ilal jum'ah, dia ingin melaksanakan sholat Jumat. Nah ada, ini Imam Qalyubi menceritakan, yang dikisahkan beliau ini adalah cerita-cerita nyata tapi ganjil. Cerita nyata tapi ganjil. Kita punya cerita juga semuanya tapi tidak ganjil. Ini yang ganjil-ganjil. Arada zahab ilal jum'ah, si Hamid ini mau sholat Jumat. Sholat Jumat disadarinya sebagai sholat yang wajib baginya, wajibnya. Wa qaddalahi marah wa daqiqa bis tahuna wa dakhala naubah sakiyu ardihi fatakfaru fi nafsihi. Cuma dia saat mau berangkat ini ada 3 persoalan yang dihadapinya. Urusan dunia aja Bang nih. Cuma kalau tidak dikerjakan ini bahaya. Urusan dunia ini. Pertama adalah bingung tentang untanya yang hilang. Untanya hilang, dia dilihat di kandang hilang, kemana? Harus dicari ini, kalau tidak dicari makinnya hilang. Iyalah. Nah satu. Yang kedua, atahun ini tepung yang harus digiling untuk jadi kue. Ini harus membuat kue. Kalau tidak dibikin kue, nggak bisa makan. Jadi harus dibikin kue. Cuma membuat kue ini lama kan, sejam 2 jam. Waktu itu mungkin sudah jam 11 siang sudah kalau dibikin kue nggak bisa sholat Jumat. Gandum bahasa kita ini gandum lah. Gandum. Orang Arab makanannya kan kue kalau Bib. Yang ketiga, nah air di tempat dia kering. Oh bukan, syakiyu ardahu, maksudnya ada airnya itu meleleh, merempas punya orang. Mengalir ke tempat orang, air di sawahnya itu bocor tempat sawah itu, jadi airnya akan berkurang kan? Kalau tidak ditutup berbahaya. Lalu terpikir patafakkaru fi nafsihi wa qala in jahabtu ilal jum'ah fatatni hajil amal. Bila aku sholat Jumat, 3 masalah ini akan hancur semuanya. Kue tidak terbikin, tidak bisa makan, unta makin hilang. 3, sawah akan kering karena air bocor. Apa yang dilakukan si Hamid ini? Sumakola amilul akhirah, aku penting beramal-amal akhirat saja. Nah, beramal akhirat. Jadi yang penting aku beramal. Fajahaba ilal Jumat, akhirnya si Hamid pergi sholat Jumat. Falamma roji'a wajada ardahu qad sakiyat wahi marah bil istibli wa imra'atihi takabbarahu. Pas setelah sholat Jumat, apa yang terjadi? Tanahnya sudah ditutup oleh orang. Tanah yang keluar tadi ditutup oleh orang. Yang kedua, untanya datang ke rumah, masuk ke dalam rumah lagi untanya. Istrinya sempat bingung,
Fasa'alahu imratahu, dia bertanya kepada istrinya, faqalat lahu, berkata istrinya, amal himarah, unta kita itu pokot, aku mendengar sami itu qara albab, dia berbunyi-bunyi. Unta itu apa ya? Bersuara-suara di pintu rumah. Aku buka ajar istrinya. Faqarastu fa ijal himar ya'du wal asad di khalfahu. Saya melihat unta itu ternyata dikejar oleh harimau. Asad itu singa lah, bukan harimau. Singa, ada singa di belakang. Dari kejauhan kelihatan singa. Oh, berarti unta ini dikejar singa. Akhirnya lari kembali ke rumah. Menggendor-gendor, ini pintu rumah aku buka, masuknya. Nah, dah. Maka manakala aku membuka ajarnya dakolal himar udar, maka akhirnya himar itu masuk ke dalam rumah. Habis itu kayak apa tuh masalah wa amal ardu fa innal malasik lil ardina arada sakiyun ardahu fanama panpajaral ma pasukia ardana. Tetangga di sebelah rumah menutup keran itu karena airnya kelebihan juga. Jadi ditutupinya, airnya sudah banyak aja juga ditutupnya, itu tidak jadi bocor punya kita. Jadi siapa yang mengerjakan nih? Tetangga. Kalau gitu tuh. Wa amma daqiq fa innahu kanal jirana daqiq pitahun. Soal tepung itu tadi tuh kebetulan tetangga kita biasanya kalau di kampung itu ada tempat tepungan sudah khusus. Kalau di sana biasanya dibikin di dapur umum. Rupanya gandum kita itu ajar istri dibikin oleh tetangga salah apa? Salah ambil. Lalu dibikinkannya kue. Setelah jadi kue baru sadar bahwa tepung yang dibikin ini adalah tepung milik kita. Akhirnya dikembalikannya kepada kita. Minta maafnya. Terbikinkan kue pas sesuai keinginan kita untuk bikin kue. Kayak apa tuh? Masya Allah. Apa ujar si Hamid? Parafa'a hamidan ra'sahu, maka Hamid pun menengadah ke langit ila samai. Wa qala ya Rabb qadaita laka hajatan faqadaita li salasin. Qadaitu laka hajatan faqadaita li salasin hajatin. Salasi hajatin. Ya Rabbi jenya, aku tunaikan 1 hajatmu, tapi engkau mengabulkan 3 hajatku. Masya Allah. Pahamlah? Dengan melaksanakan sholat Jumat, semua yang tadi itu terpenuhi semua. Nah kisahnya tuh, pahamlah? Maka ketahuilah, dengan taat kepada Allah, dengan mengingat Allah, barangkali beberapa hal tidak sempat kita kerjakan, tetaplah Allah akan mencukupi kita, malah lebih daripada keperluan kita. Maka benarlah orang yang berkata rezeki itu dijamin, bahkan ditambah oleh Allah bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu. Pantaslah para aulia Allah, mereka tidak gundah gulana dalam hidup mereka, karena mereka ternyata dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam kehidupan kita, supaya kita makin yakin dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya